Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Dalam kita bermeditasi, seperti yang sudah sering dibahas oleh para guru ataupun pembimbing meditasi, bahwa seseorang harus memiliki yaitu dua instrumen. Yang pertama adalah memiliki sati, perhatian. Yang kedua adalah memiliki objek meditasi. Objek meditasi ini digunakan agar batin seseorang selalu berada di saat ini dan sekarang. Tidak mengembara ke masa lampau ataupun ke masa yang akan datang. Sementara sati, perhatian, digunakan untuk agar batin selalu waspada. Setiap kali batin mengembara, karena ada perhatian, maka batin akan mengetahui bahwa pikiran sudah mengembara. Nah, sati ini, perhatian ini berfungsi untuk menarik pikirannya mengembara kepada yaitu objek meditasi. Namun kemudian ada pertanyaan. Kalau seseorang hanya mengamati objek meditasi, lantas apa fungsi hanya sekedar mengamati objek meditasi kalau tidak ada pemahaman sama sekali? Apa gunanya hanya sekedar mengamati keluar masuknya nafas kalau tidak ada pemahaman berkaitan dengan yaitu batin berkaitan dengan meditasi? Tentu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kalau kita mengamati nafas tanpa tahu alasan manfaat mengapa kita mengamati nafas, memang bisa dikatakan seseorang mengamati nafas bermeditasi tetapi tidak ada manfaat di sana. Tidak ada pemahaman di sana. Oleh sebab itu, pemahaman yang melatar belakangi mengapa seseorang menjadikan nafas sebagai objek meditasi, mengapa seseorang senantiasa membawa batin untuk kembali mengamati, merasakan nafas, itu harus diketahui. Setidaknya harus mengetahui alasan dan manfaatnya. Nah, disinilah yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kita membawa batin untuk senantiasa bersama dengan nafas karena kita tahu bahwa kotoran batin ini salah satunya termanifestasi ke dalam pikiran-pikiran yang mengembara. Apakah ke masa lampau ataupun yang akan datang. Pikiran tidak berada di saat ini dan sekarang. Padahal dalam meditasi seseorang hendaknya membawa batin untuk senantiasa berada di saat ini dan sekarang. Ketika batin mengembara ke masa lampau atau ke masa yang akan datang, di situ biasanya sudah terkontaminasi dengan pikiran-pikiran yang sifatnya adalah buruk. Pikiran-pikiran yang bersifat seperti kegelisahan, kekhawatiran, keserakahan. Nah, sehingga seseorang hendaknya membawa batin ke saat ini dan sekarang, melihat apa adanya yang ada di saat ini dan sekarang. Salah satu caranya adalah kembali kepada objek meditasi. Ketika batin mengamati objek meditasi yang saat ini dan sekarang, artinya batin sedang berada atau seseorang sedang berada di saat ini dan sekarang. Kalau betul-betul sedang mengamati nafas. Karena nafas yang teramati itu bukan nafas di masa lampau. Bukan nafas di masa mendatang, tetapi nafas yang sedang saat ini berlangsung. Nah, mengamati nafas, merasakan nafas yang sedang keluar dan masuk, artinya batin membawa atau terbawa ke saat ini dan sekarang. Tidak di masa lampau, tidak di masa mendatang. Nah, ini adalah yang pertama. Alasan mengapa kita harus senantiasa kembali kepada objek, misalnya di sini keluar masuknya nafas. Nah, kemudian alasan yang kedua adalah, ini yang juga sudah saya singgung di depan, bahwasanya ketika batin mengembara biasanya itu merupakan manifestasi dari kotoran batin. Artinya kalau kita ingin batin tidak terseret, terbawa oleh kotoran batin, ya kita harus kembali ke saat ini dan sekarang.
Ketika batin berpikir-pikir tentang yang akan datang, itu adalah biasanya keserakahan atau kekhawatiran, kebencian, takut dengan masa mendatang. Atau ketika pikiran batin terseret ke masa lampau, itu biasanya sebuah penyesalan atau keserakahan, berpikir tentang yaitu katakan kesenangan indera yang barangkali pernah diperoleh di masa lampau. Nah, artinya kalau kita membawa batin ke saat ini dan sekarang, nah batin kita akan apa? Akan yaitu terbawa kepada katakan bebas dari pikiran-pikiran buruk, kotoran-kotoran batin yang berkaitan dengan pikiran masa lampau ataupun yang akan datang. Nah, sehingga kalau batin sudah berada di saat ini dan sekarang, yang tinggal seseorang menghandle ketika mengamati objek, dalam hal ini adalah keluar masuknya nafas, yang tinggal dihandle adalah yang saat ini dan sekarang. Karena yang masa lampau, yang akan datang sudah tidak ada. Yang ada adalah yang saat ini dan sekarang, ketika bersama dengan nafas. Nah, yang tinggal dihandle adalah yang saat ini dan sekarang. Artinya tinggal menghandle sejauh mana ketika mengamati keluar masuknya nafas, di sana tidak ada kotoran batin. Di sana tidak ada kemelekatan. Mengamati nafas, melihat nafas sebagai nafas tanpa melekati nafas. Nah, di sana tidak ada kemelekatan. Itu yang menjadi tugas. Tetapi kalau batin sudah kesana kemari, tugas kita menjadi banyak. Tugas untuk yaitu menenangkan batin, untuk membuat batin menjadi teguh, itu menjadi banyak. Karena apa? Bagaimana kita bisa menghandle yang saat ini kalau batin masih keluar ke masa lampau dan yang akan datang? Maka yang pertama adalah bawa ke saat ini dan sekarang bersama dengan objek keluar masuknya nafas dalam hal ini. Nah, itu adalah alasan yang kedua. Nah, alasan yang ketiga harus diingat bahwa ketika batin berada di saat ini dan sekarang, dan batin juga mampu mengamati objek tanpa melekati objek, maka di situ sebenarnya akan muncul banyak kualitas-kualitas batin yang positif, yang bermanfaat. Yang pertama tentunya batin menjadi tenang. Ketenangan, kualitas batin yang tenang berkembang. Ya, sekali lagi, batin yang gelisah, batin yang resah, batin yang penuh kekhawatiran, ketakutan biasanya adalah batin yang senantiasa terseret ke masa lampau ataupun yang akan datang. Tetapi kalau batin senantiasa dibawa ke saat ini dan sekarang, batin menjadi tenang, maka artinya kualitas ketenangan dalam batin sebenarnya sedang berkembang. Yang pertama. Dan juga kualitas batin yang teguh, terkonsentrasi, itu juga berkembang. Karena apa? Batin yang senantiasa terbawa ke saat ini dan sekarang, itu artinya batin menjadi fokus. Batin tidak menjadi kemana-mana. Batin tidak mengembara ke sana kemari, tapi batin fokus ke saat ini dan sekarang. Nah, kemudian juga membawa batin ke nafas atau keluar masuknya nafas sebagai objek meditasi yang saat ini dan sekarang, artinya seseorang adalah juga mengembangkan wirya semangat. Kenapa? Ya karena kalau batin tidak punya semangat, maka setiap kali batin mengembara dibiarkan. Tidak ada usaha, tidak ada upaya untuk mengembalikan ke saat ini dan sekarang kepada nafas. Tapi ketika batin mengembara, dikembalikan, mengembara, dikembalikan, mengembara, dikembalikan, artinya batin di situ ada pemunculan semangat. Di situ ada daya upaya. Maka wirya, semangat, daya upaya juga sesungguhnya berkembang. Dan tentunya juga ketika batin senantiasa waspada, sadar, penuh perhatian untuk senantiasa dibawa ke saat ini dan sekarang bersama dengan nafas, maka sesungguhnya di situ ada pengembangan perhatian, pengembangan sati. Satinya juga berkembang. Karena kalau seseorang tidak punya sati, tidak punya perhatian, ketika batin mengembara ke sana kemari, ke masa lampau ataupun yang akan datang, seseorang tidak akan tahu bahwa batin mengembara. Taunya belakangan, ketika sati muncul, ketika perhatian muncul. Tapi kalau sati ini dikembangkan, sengaja dikembangkan, maka ketika batin mengembara, nah di situ akan yaitu ketahuan, akan terdeteksi batin mengembara. Dan ini adalah pengembangan sati perhatian.
Dan tentunya juga seseorang yang senantiasa membawa batin ke saat ini dan sekarang bersama dengan keluar masuknya nafas yang saat ini dan sekarang, maka seseorang sebenarnya juga sedang mengembangkan kebijaksanaan. Mengapa demikian? Karena seseorang akan mengembalikan yaitu batin ke saat ini dan sekarang atas dasar pengetahuan, atas dasar pemahaman, memahami bahwasanya ketika batin mengembara itu sebenarnya manifestasi dari kotoran batin. Ketika batin berada di saat ini dan sekarang bersama dengan objek meditasi keluar masuknya nafas, maka di situ kualitas-kualitas batin yang positif sesungguhnya sedang berkembang. Nah, mengetahui demikian ini baik, ini buruk, yang baik dikembangkan, yang buruk ditinggalkan, itu adalah apanya? Itu adalah kebijaksanaan. Maka senantiasa membawa batin ke saat ini dan sekarang bersama dengan objek meditasi, bersama dengan keluar masuknya nafas yang merupakan salah satu objek meditasi, itu sesungguhnya di situ ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama adalah yang buruk-buruk dilenyapkan, yang baik-baik dikembangkan. Nah, sehingga hal tersebut adalah hal yang sangat baik, hanya saja pemahaman ini perlu diketahui, perlu dipahami terlebih dahulu. Kalau tidak ada pemahaman demikian, ya memang hanya mengamati nafas, tidak ada pemahaman sama sekali, itu tidak ada manfaatnya. Atau dengan kata lain, sebenarnya itu kurang bermanfaat. Tapi kalau kita sudah tahu alasannya, kita sudah tahu manfaatnya, mengapa kita kembali ke saat ini dan sekarang, artinya kita melakukan meditasi, membawa batin senantiasa kepada objek meditasi, itu bermeditasi dengan kebijaksanaan. Karena kita tahu alasan dan juga manfaatnya. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mengapa dalam meditasi kita senantiasa membawa batin kepada objek meditasi, yang salah satunya adalah keluar masuknya nafas, karena alasan dan manfaat yang harus kita pahami. Semoga apa yang disampaikan bisa membawa kepada pemahaman yang benar. Semoga kita semua maju dalam dhamma, sabisata bawantus kitata, semoga semua makhluk berbahagia.